Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tips bagaimana agar kita menjadi seorang yang penyabar tatkala menghadapi gangguan dari manusia, yang kita ambil dari kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumullah ta'ala, Al-Umurul Mu'inatu ala Sabri ala Adal Khalq. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita lanjutkan, yaitu tips yang keenam. Namun sebelumnya seperti biasa kita sedikit murajaah kembali, yaitu 5 tips yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi penyabar dalam menghadapi gangguan dari manusia. Yang pertama, lihat kepada siapa yang telah menetapkan hal itu menimpa kita. Tentu saja Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihatlah Allah yang telah menjadikan mereka melakukan gangguan kepada kita. Yang kedua, lihat kepada dosa-dosa kita. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah berupa gangguan manusia kepada kita, maka itu pasti karena dosa kita. Yang ketiga, lihat betapa baiknya pahala yang Allah berikan kepada kita tatkala kita mau bersabar. Allah telah menjanjikan pahala di sisinya. Yang keempat, dengan memaafkan ini bisa mewariskan keselamatan hati. Dengan memaafkan ini bisa menjadikan hati kita jernih, hati kita bersih dari dengki kepada saudara kita yang lain. Dan yang kelima, pertemuan terakhir, yaitu dengan memaafkan ini bisa menjadikan seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-izzah al-haqiqiyah, orang yang mulia dengan kemuliaan yang sesungguhnya itu didapatkan dengan memaafkan. Dan sekarang kita sampai pada halaman ke-21. Silakan bagi yang memiliki kitabnya bisa melihat di halaman 21, yaitu As-Sadis. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, As-Sadisu, yang keenam, wahya min a'zamil fawaidi, dan ini termasuk di antara faedah yang paling agung, paling besar. An yashhada annal jazaa'a min jinsil amali, hendaknya ia menyaksikan bahwasanya balasan itu sebanding dengan jenis amal. Balasan yang didapat sebanding dengan jenis amal yang diperbuat. Wa annahu nafsuhu zalimun mudhnibun, dan ingat bahwasanya dia sendiri adalah orang yang melakukan dosa. Ia sendiri orang yang diganggu tersebut pada hakikatnya zalimun mudhnibun. Dia sendiri pernah berbuat zalim, pernah berbuat dosa. Dan ini mengacu pada tips yang kedua. Tatkala kita mendapatkan gangguan dari manusia, yakinlah itu karena dosa kita. Oleh karena itu ingatlah, wa annahu nafsuhu zalimun mudznibun. Dia sendiri telah melakukan kezaliman, melakukan dosa. Wa anna man afa 'anin nasi afallahu anhu, sehingga
Barang siapa yang memaafkan manusia, maka Allah pun akan memaafkannya. Ini makna al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Tatkala kita melakukan dosa, lalu kita maafkan orang, maka Allah pun juga akan memaafkan kita. Wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu. Siapa yang mengampuni manusia, maka Allah pun akan mengampuninya. Fa idza syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma'a isaatihim ilaihi sababun la sababun li an yajziyahu Allahu kadzalik min jinsi amalihi. Ya. Kita terjemahkan dulu. Fa idza syahida, maka apabila seorang hamba ini menyaksikan anna afwahu anhum, bahwa pemaafannya kepada mereka, wa safhahu wa ihsanahu, dan pengampunan dirinya dan perbuatan baiknya kepada orang yang mengganggunya, ma'isatihim ilaihi, padahal mereka telah berbuat buruk kepada dirinya, sababun, adalah sebab, li an yajziyahu Allahu kadzalik min jinsi amalihi, yaitu Allah akan membalas dirinya sesuai dengan jenis amalnya. Faya'fu anhu wa yasfahu, faya'fu anhu wa yasfaha wa yuhsina ilaihi. Ya, maka Allah pun akan memaafkannya, mengampuninya, dan berbuat baik kepadanya ala dunubihi, atas dosa-dosanya. Orang lain berbuat dosa kepada kita, berbuat kezaliman kepada kita, berbuat kejahatan kepada kita, mengganggu kita, lalu kita maafkan, kita ampuni, maka Allah pun juga akan memaafkan, karena kita pun juga melakukan dosa kepada Allah. Ingat, poin yang keenam ini cukup erat kaitannya dengan poin yang kedua. Ya, orang mengganggu kita ini karena dosa kita. Ya, karena kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada kita dengan gangguan manusia. Nah, kalau kita maafkan orang lain, maka Allah pun juga akan mengampuni dan memaafkan dosa kita. Sederhana. Ya. Engkau maafkan orang, engkau pun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal yang diperbuat. Kalau sudah kita bisa menyaksikan, mencermati, merenungkan hal tersebut, wa yashulu alaihi afuhu wa sabruhu, maka ini akan mempermudah dirinya untuk memaafkan dan bersabar. Wa yakfil aqila hadhil faidatu, dan cukuplah faedah ini dipahami oleh orang yang berakal. Anda ingin dosa Anda diampuni oleh Allah, Anda ingin kesalahan Anda dimaafkan oleh Allah, mudah, maafkan orang lain, ampuni kesalahan orang lain. Engkau akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang telah kau lakukan kepada manusia. Taib. Sekarang kita baca ta'liq dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumallahu ta'ala. Berkata Syekh hafidhahullah ta'ala, minal umuri allati tu'inul abda ala sabri ala adal khalq, di antara perkara yang membantu seorang hamba untuk bisa bersabar atas gangguan manusia, an yashhada, yaitu hendaknya ia menyaksikan annal jazaa'a min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal yang ia lakukan. Fa idza afauta 'anin nasi afallahu 'anka dzunubaka wa taqsiraka fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Jika engkau memaafkan manusia, maka Allah pun akan memaafkan dirimu dari dosa-dosamu, dari kelalaianmu terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakallahu ala afwika afwan minhu subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan membalas ya pemaafanmu kepada mereka dengan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul afin,
anin nas, dan Allah mencintai orang-orang yang memaafkan manusia. Fa idza afauta 'anil ibadi fi adahum lak, apabila engkau memaafkan hamba-hamba Allah, manusia, tatkala mereka mengganggu dirimu, talaban ma indallah, demi untuk meraih, mengharap apa yang ada di sisi Allah, jazakallahu subhanahu wa ta'ala min jinsi amalika, Allah akan membalas dari jenis amal perbuatanmu. Apa? Maaf dibalas dengan maaf, ampunan dibalas dengan ampunan. Fa'afa subhanahu wa ta'ala angka, maka Allah pun akan memaafkanmu. Ya, jadi ini bisa menolong kita untuk sabar. Kalau kita tahu Allah akan memaafkan dosa-dosa kita dengan sebab kita memaafkan dosa-dosa manusia atas diri kita, maka ini akan menolong kita untuk menjadi pribadi penyabar. Nah, ini yaitu tips yang keenam. Selanjutnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sabi, yang ketujuh, an ya'lama, hendaknya ia mengetahui, annahu idza istaghalat nafsuhu bil intiqam, bahwasanya ketika jiwanya sibuk dengan keinginan balas dendam. Ya, sekali lagi, fokus pembahasan sabar kita dalam menghadapi gangguan manusia kepada diri kita, sebagaimana telah kita terangkan di awal kajian kita. Silakan lihat, yaitu rekaman video kajian yang pertama, bahwasanya fokus pembahasan kita sabar atas ulah manusia yang mengganggu kita. Nah, jadi yang ketujuh, apabila seorang hamba menyibukkan dirinya untuk merencanakan pembalasan dendam, wa talabil muqabalah, dan menuntut ganti, doa alaihi zamanuhu, maka akan hilang waktunya, wa tafarraqa alaihi qalbuhu, dan akan berpecah belah hatinya. Jadi hatinya sudah enggak tenang lagi, hatinya gundah, gelisah, ya. Wafatahu min masalihihi, maka akan kehilangan kemaslahatan dirinya, la yumkinu istidrakuhu, yang tidak akan mungkin untuk diperoleh kembali. Wala'alla hadza a'zamu alaihi minal musibah, dan bisa jadi kehilangan waktu untuk kemaslahatan diri kita ini musibahnya lebih besar, ya, dibandingkan dengan musibah allati nalathu min jihatihim, yang ia dapatkan dari sisi mereka. Perhatikan, di sini perlu untuk kita merenung lebih dalam. Ya, kita mendapatkan gangguan dari manusia, sepakat itu adalah musibah. Karena nggak ada orang yang mau diganggu, nggak ada orang yang mau untuk yaitu diperlakukan dengan buruk. Jadi tatkala kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, itu musibah yang menimpa diri kita. Nah, tatkala dengan musibah itu kita luangkan waktu kita untuk membalas dendam, untuk menuntut hak kita, maka bisa jadi kehilangan waktu kita untuk meraih kemaslahatan diri kita. Ini adalah musibah yang lebih besar dibandingkan dengan gangguan mereka kepada kita. Gara-gara kita balas dendam, akhirnya kita terlewat dari perbuatan-perbuatan baik. Contoh misal, ya, ada orang dicaci, dihina, ditipu. Musibah? Iya, musibah. Namun dia meresponnya dengan penuntutan balas. Contoh mudah, mungkin ini terjadi, bisa jadi real atau tidak, tapi sangat mungkin terjadi. Sebelum maghrib dia telah ditipu orang, dia telah dicaci, dia telah dihina, dia telah diganggu. Tatkala terdengar azan maghrib, ia tidak bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat.
Apa yang ia lakukan? Ia akan berusaha mencari tahu bagaimana agar dia bisa menuntut balas. Hingga akhirnya azan isya dia nggak sholat maghrib. Atau contoh yang lebih real lagi, misal orang pulang kerja sebelum maghrib. Misal musim hujan kemarin ya banyak genangan air. Pulang kerja sebelum azan maghrib dia digenjret. Apa bahasa Indonesia digenjret ya? Jadi dia disalib dari samping, kemudian air genangan yang kotor itu mengenai dirinya. Musibah? Iya musibah. Karena nggak ada orang yang mau digenjret pakai air. Lalu apa yang terjadi? Ia kejar. Demi untuk apa? Pembalasan dendam. Demi untuk membela harga dirinya. Dikejar. Qadarullah, pengejaran ini selesai setelah azan isya. Azan maghrib masih ngejar. Bisa jadi ketika ternyata orang yang dikejar tahu kalau dikejar, ia pun lari. Ia pun mengencangkan, yaitu mempercepat kendaraannya. Ya, yang melaju dengan cepat, dikejar terus. Kapan kenanya? Kenanya mungkin ba'da azan salat isya. Maka di sini ada dua musibah. Musibah yang pertama, orang ini terzalimi dengan terkena percikan air hujan dari orang yang lewat, yang membalap dirinya. Musibah? Iya. Tetapi musibah kehilangan waktu untuk mengerjakan sholat maghrib demi penuntutan balas dendam, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Jawab. Tentu saja seseorang menuntut balas dendam lalu kehilangan waktu untuk bisa mengerjakan sholat maghrib, lebih besar musibahnya meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka subhanallah, ungkapan yang sangat luar biasa dari Syekhul Islam Taimiyah yang membuka fikiran kita. Ya, wala'alla hadza a'zamu alaihi minal musibati allati nalathu min jihatim. Dan bisa jadi meluangkan waktu untuk balas dendam sehingga kita terlewat dari mengerjakan ketaatan, kewajiban, ini musibahnya lebih besar nilainya dibandingkan dengan musibah hanya dengan, yaitu apa? Merasakan gangguan dari orang tadi. Semisal yang tadi saya contohkan, ya digenjret pakai air, ya genangan air tatkala ada motor yang lewat di samping kita. Musibah iya, tetapi dibandingkan dengan kehilangan waktu untuk mengerjakan sholat maghrib, maka nggak ada apa-apanya musibah terkena air tersebut. Faida afa wa safaha, maka apabila ia memaafkan, apabila ia mengampuni, faragha qalbuhu, maka hatinya akan kosong. Apa artinya kosong? Yaitu lengang. Hatinya akan tidak ada beban, tidak berontak. Hatinya sabar, tenang. Ya, tidak ada yang perlu dipikirkan untuk mengejar orang yang berbuat zalim tadi. Wajismu, demikianlah jiwanya. Kita nggak perlu memacu adrenalin untuk mempercepat laju kendaraan kita demi mengejar orang yang menggenjret kita tadi. Lima salihihi, ya, sehingga apa? Kita bisa meluangkan waktu tersebut, ya, untuk meraih kemaslahatan kita seperti tadi. Ya, setelah kita sadar, wah ini azan maghrib, sudah nggak usah dikejar lah, biarkanlah dia berjalan. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah mengampuni saya. Selesai perkara. Ya. Nah ini, allati hiya ahammu indahu minal intiqam, dan ini lebih penting, meraih keselamatan diri, meraih kemaslahatan diri lebih utama dan lebih besar dibandingkan dengan penuntutan balas. 6. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi poin yang ketujuh, intinya kalau kita balas dendam itu akan menghabiskan waktu, akan membuang-buang waktu, padahal kita butuh waktu untuk mendapat kemaslahatan, untuk meraih kemaslahatan bagi diri kita.
Baik, sekarang kita baca ta'liq dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Wa hadza aidan malhadun muhimmun, dan ini juga merupakan catatan penting fi hadzal bab, dalam bab ini. Anal insana law istaghalla bil intiqam, bahwasanya manusia tatkala ia sibuk untuk membalas dendam, wa bada'a yukhattitu, ia mulai untuk merancang, wa yurattibu, menyusun rencana, wa ya'malu alal intiqam, dan melakukan pembalasan, fahu fil haqiqati, maka dirinya pada hakikatnya bihadzal waqt, dengan waktu alladhi ahdarahu, yang telah ia lewatkan, wa dhayya'ahu, yang telah ia sia-siakan, min umurihi, dari umurnya, yakunu fawwata juz'an min zamanihi, jadilah ia akan kehilangan sebagian dari waktunya, min umurin hiya anfa'ulahu min hadhil umur, dari perkara-perkara yang lebih manfaat dari perkara yang lainnya, allati istaghalla biha, yang dengannya ia sibuk, sawa'an min masalihihi ad-diniyati awid dunyawiyati, sama saja apakah ini kemaslahatan yang diraih secara agama maupun duniawi. Ya, contoh tadi tatkala kita terangkan bahwasanya ketika kita ingin balas dendam, ya, lalu kita kehilangan waktu sholat, kehilangan waktu zikir, kehilangan waktu baca Quran, ya ini sayang, eman, ya, sayang. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan meluangkan waktu kita membalas dendam, kita akan kehilangan kesempatan untuk meraih kemaslahatan duniawiyah, ya, dini, agama, atau ad-dunyawiyah atau ad-dunyawi, yaitu kemaslahatan berupa dunia. Ya, kalau kemaslahatan berupa dunia, contohnya kasus yang persis tadi kita contohkan. Ya, tatkala kita berangkat kerja, ya, tatkala kita berangkat kerja, kita mau dagang, tiba-tiba kita disalib orang, kaget. Kalau kita kejar orang tersebut, kita akan kehilangan waktu untuk memasarkan dagangan kita. Kita akan terlambat datang ke kantor kita. Rugi nggak dunia kita? Jelas rugi. Ya, mungkin kita puas, yaitu apa? Kita akan bisa melampiaskan hak kita, melampiaskan amarah kita untuk menegakkan yang namanya keadilan, untuk menegakkan pembalasan. Tapi dengan seperti itu, akhirnya kita kehilangan waktu, sehingga kita telat masuk kantor, sehingga kita telat untuk mengirimkan pesanan. Apa enggak sayang? Ya. Jadi perhatikan penjelasan dari Syekh Abdul Razak menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi orang kalau sibuk untuk membalaskan dendam, ia akan kehilangan waktunya untuk hal-hal yang lebih manfaat, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Falihada, oleh karenanya, yambaghi lil abdi, sebaiknya bagi seorang hamba, an yutma'inna nafsahu, atau an yutmi'anna nafsahu. Ya, hendaknya seorang hamba menenangkan jiwanya. Fayaqulu nafsi, katakan pada diri Anda, badalan min an udayyi'a awqatan wa juhudan fil adha, ya, daripada saya sia-siakan waktu, upaya untuk membalas gangguan orang lain, a'fu lillah, lebih baik saya memaafkan karena Allah. Au asbiru ala hadzal ada, atau aku bersabar atas gangguan ini, iltimasan lima indallah, demi mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, wa ahfadz waqti, dan demi menjaga waktuku. Waktu tidak hilang, dia dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasabru ala adzal khalq, maka bersabar atas gangguan manusia, babun min abwabi hifdzil waqti, termasuk di antara bab untuk menjaga waktu kita, wa adamu idha'atihi, dan tidak menyia-nyiakan waktu kita. Ya, nah ini yang ketujuh. Jelas ya? Jadi poin utamanya, dengan kita tidak membalaskan dendam, maka waktu kita akan
terselamatkan dari kesia-siaan, dari musibah yang lebih besar, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Dengan kita bersabar, memaafkan, tidak membalas dendam, waktu kita akan lebih bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Taib. Kita lanjutkan. As-samin yang ke-8. Di antara perkara tips yang bisa menjadikan kita pribadi penyabar atas gangguan orang lain kepada kita. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, "Ats-tsaminu yang ke-8, anna intiqamahu wastifa'ahu wa intisarahu li nafsihi wa intiqamahu laha." Bahwasanya balas dendamnya, atau ia menuntut haknya, atau ia membela dirinya, membela jiwanya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qad. Maka ingatlah, perhatikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali membalas sesuatu yang menimpa dirinya. Ya, jadi orang yang suka balas dendam, suka menuntut haknya, membela dirinya dalam urusan pribadi, dalam urusan duniawi, lihat Rasulullah SAW tidak pernah beliau membalas dendam atas apa yang beliau dapatkan dari gangguan manusia. Fa'idha kana hadha khaira khalqillah, maka apabila seperti ini keadaan manusia yang paling baik, wa akramahum 'ala Allah, dan manusia yang paling mulia dibandingkan dengan yang lainnya, lam yantaqim li nafsihi, beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya, ma'anna adzahu adallah, padahal mengganggu beliau adalah bentuk gangguan kepada Allah. Ya, wa yata'allaqu bihi huququddin, dan terkait dengan hak-hak dalam urusan agama. Mengganggu Rasulullah sama seperti mengganggu Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menyakiti utusan sama seperti menyakiti yang mengutus. Mendustakan utusan sama seperti mendustakan yang mengutus. Mengganggu utusan sama seperti mengganggu yang mengutus. Siapa yang mengutus Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu asyraful anfusi wa azkaha, dan jiwa Rasulullah adalah semulia-mulianya jiwa, sesuci-sucinya jiwa, wa abarruha, dan sebaik-baiknya jiwa, wa ab'aduha min kulli khuluqin mazmum, dan yang paling jauh dari akhlak tercela. Ya, diri Rasulullah SAW paling jauh dari akhlak yang tercela. Wa haqquha bi kulli khuluqin jamil, dan beliau adalah orang yang paling menerapkan, yang paling berhak untuk meraih akhlak yang mulia, akhlak yang indah. Wa ma'ahada, bersamaan dengan itu, falam yakun yantaqimu laha, beliau tidak pernah membalaskan dendam atas dirinya. Tidak pernah beliau menuntut balas atas apa yang terjadi pada diri beliau. Fa kaifa yantaqimu ahaduna li nafsi, bagaimana lalu kita kok mau membalas untuk diri kita? Rasul saja yang lebih mulia daripada kita tidak pernah membalas atas dirinya. Lalu bagaimana dengan kita yang jauh derajatnya dari Rasulullah SAW? Bagaimana kita kok mau membalas atas diri kita? Allati huwa a'lamu biha wa bima fiha minasyurur, padahal kita tahu bahwasanya apa-apa yang ada pada diri kita berupa keburukan, wal uyub, dan aib. Rasulullah nggak punya aib, nggak punya keburukan, diganggu tapi beliau nggak pernah membalas. Lah kita yang banyak dosanya, yang kita banyak aibnya, diganggu, malu kita ini. Ya, semulia apa sih jiwa kita kok kita ini membalas ulah manusia kepada kita, padahal diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Harusnya
Kalau mau membalas, Rasulullah yang lebih pantas untuk membalas atas perbuatan orang kepada beliau. Tapi beliau tidak pernah melakukannya. Bali rajulul arifu, bahkan seorang yang arif pun, seorang yang bijak di antara manusia, la tusawi nafsuhu indahu, tidak pernah sama, tidak akan pernah sama jiwanya jika dibandingkan dengan Rasulullah SAW. An yantaqimalah, sehingga pantas baginya untuk membalas atas apa yang menimpa dirinya. Wala qadara laha indahu, dan tidak ada kedudukan, ya, tidak sebanding kedudukan orang siapapun dia, sebijak apapun dia dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Yujibu alaihi intisarahu laha, sehingga mengharuskan dia untuk membalas dan membela dirinya. Ya. Nah, ini akhir dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala pada poin yang ke-8. Jadi intinya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihat diri kita yang banyak dosa. Lihat diri kita yang banyak kesalahan dan banyak aibnya. Pantaskah kita membela diri kita? Pantaskah kita membela kehormatan diri kita yang penuh dosa ini, sehingga kita pun membalas perbuatan orang atas diri kita? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, yang paling bersih jiwanya, yang paling suci hatinya, yang paling baik akhlaknya, beliau tidak pernah membalas atas perlakuan manusia terhadap beliau. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Abdul Razak secara global, apakah pernah Rasulullah SAW membalas perbuatan buruk orang terhadap beliau. Taib. At-Ta'liq, kita baca catatan ringkas dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Yaitu an yanzural mar'u, sehabbatutnya seorang melihat fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala qudwatan lil ibad, dan sungguh Allah telah menjadikan beliau sebagai suri tauladan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan yang mengingat dengan Allah dengan banyak. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ya. Jadi kita diingatkan di sini, lihatlah diri Rasulullah SAW, ambil suri tauladan bagi beliau. Beliau adalah sebaik-baik suri tauladan. Fa inna nafsan Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyraful anfus, adalah jiwa yang paling terhormat. Jiwa yang paling terhormat. Wa azkaha wa atyabuha, jiwa yang paling suci, yang paling bersih. Wa arfa'uha maqaman, dan yang paling tinggi kedudukannya. Wa man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qad, tetapi beliau tidak pernah membalas dirinya atas apa yang beliau dapatkan dari orang lain. Tidak pernah membalas, yaitu perbuatan orang lain atas dirinya. Wa ma ghadiba li nafsihi alaihi salatu wassalam, beliau juga tidak pernah marah, ya, untuk membela dirinya. Qad, sama sekali, illa an tuntahaka hurumatullah, kecuali apabila ada kehormatan-kehormatan Allah yang dilanggar. Kecuali ada kehormatan-kehormatan Allah yang dilanggar. Fa innahu la yaqumu li ghadabihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menjadikan beliau marah melainkan hal tersebut. Ya, salawatullahi wassalamu alaihi. Artinya beliau marah cuma satu, kalau ada hak-hak Allah yang dilanggar. Beliau marah. Kalau ada syiar-syiar Allah yang dilanggar, beliau marah. Kalau ada kehormatan-kehormatan Allah yang dilanggar, beliau marah. Tapi selain itu beliau tidak pernah marah. Kalau diri beliau yang dilanggar kehormatannya, beliau tidak pernah marah. Perhatikan. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai',
Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut balas untuk dirinya sedikit pun juga. Yu'ta ilaihi, yang didatangkan kepada beliau, hatta yuntahaka min hurumatillah, kecuali kalau dilanggar kehormatan Allah, fayantaqima lillah, maka beliau pun membalas untuk Allah. Kalau ada dosa dilakukan di hadapan beliau, maka beliau marah. Ada yang terkait dengan apa? Kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada agama Allah dihinakan, beliau murka. Tapi kalau diri beliau, tidak pernah beliau marah. Falam yuzkar fi siratihi sallallahu alaihi wasallam intiqamun lin nafsi. Maka tidak pernah kita dapatkan disebutkan di dalam sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membalas untuk dirinya. Aw ghadabun lin nafsi, atau marah untuk dirinya. Ma'annahu alaihi salatu wassalam, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam uziya fi marratin adidah, banyak sekali mendapatkan gangguan. Sejak zaman beliau diutus oleh Allah berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, beliau banyak mendapatkan gangguan secara personal, secara pribadi, tapi beliau tidak pernah membalas. Ya, berapa banyak ulah Abu Jahal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Berapa kali orang-orang kafir Quraisy berupaya untuk mengganggu Rasulullah SAW. Ketika beliau sujud, ketika beliau sholat, dilempar kotoran kepada beliau. Apakah beliau balas? Tidak. Bagaimana ulah penduduk Taif? Tatkala beliau SAW berdakwah kepada mereka, tidak ada kebaikan sedikit pun yang beliau dapatkan. Beliau dilempar, beliau dihina, beliau dicaci. Sampai malaikat gunung itu menawarkan, kalau engkau mau wahai Muhammad, akan aku timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Kalau Nabi mau balas dendam, gampang, timpakan wahai malaikat, selesai urusan. Tapi beliau tidak. Kenapa? Karena pribadi beliau yang diganggu, personal beliau yang diganggu, dilempar, dihina, dicaci, beliau nggak pernah balas. Ya, dan ini sudah tidak, yaitu sudah masyhur dari sirah Nabi SAW, beliau tidak pernah sama sekali membalas gangguan. Padahal beliau diganggu bolak-balik, nggak kehitung. Ya, adzan aziman, dengan gangguan yang sangat besar. Falam yunqal fi siratihil atirah, maka tidak pernah dinukil di dalam sejarah beliau yang sangat harum, yang sangat wangi, salawatullahi wassalamu alaihi, annahu intaqama li nafsihi qad, bahwasanya beliau membalas dendam untuk dirinya, sama sekali enggak pernah. Faidan, maka dengan demikian, minal umur allati tu'inuka ala sabri ala adal makhluqin, di antara perkara, ya perhatikan, di antara perkara yang bisa menolong dirimu untuk bisa bersabar atas gangguan makhluk, gangguan manusia, antanzura fi sirati, antanzura fi hadhihi siratil atirah, lihatlah sejarah yang harum dari sejarah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Antanzura fi hadhihi siratil atirati, sirati nabiyyinal karim alaihi salatu wassalam. Wa an tujahida nafsaka ala husnil ittisa', dan hendaknya engkau berjuang dengan sungguh-sungguh dengan jiwamu untuk meneladani beliau dengan baik, ya, husnul ittisa'i bih wal iqtida'i bihajjihi salawatullahi wassalamuhu wa barakatuh alaih, dan juga agar engkau mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hal yang ke-8, tips yang bisa menjadikan kita pribadi penyabar atas gangguan manusia yang menimpa kita. Lihatlah pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah balas dendam apabila pribadi beliau diusik. Maka kita yang banyak dosa, pantaskah kita membalaskan dendam atas diri kita? Mari kita renungi, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.